Ibu adalah wali kelas kalian ya. Sudah tahu nama Ibu? Siapa nama Ibu? Bu Nancy. Sisihkan waktu beberapa menit untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum tahu? Ya, adalah sebuah pendekatan ya yang bisa disepakati antara guru dengan siswa. Tujuannya itu adalah untuk biar kelas itu menjadi nyaman. Dan tidaknya karakter gitu loh. Karakter apa sih yang mau kita bangun di kelas ini sehingga kelas ini menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Metode D A B DA. Dream itu apa anak-anak? Mimpi. Ya, dream itu adalah mimpi. Nah, jadi nanti kalian harus menyuara apa sih keinginan kalian untuk kelas yang kalian impikan, gitu ya, dreams, gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat kesepakatan, agreement. Apa sih yang kalian inginkan agar kelas kita ini menjadi aman, nyaman, menyenangkan, menyemangati, begitu ya anak-anak ya? Ya, bisa ya? Bisa. Nah, kita mulai sekarang dari dreams. Oke, kita mulai langkah yang pertama yaitu dreams, mimpi. Siapa yang mau mengemukakan apa sih keinginan kalian tentang kelas yang kalian inginkan? Seperti apa? Coba setiap anak ya kalau bisa. Boleh membawa cemilan asalkan menjaga kebersihan, Bu. Oh, setuju nggak semua? Kalau ini persetujuan, boleh membawa cemilan asalkan menjaga kebersihan kelas. Nanti coba kita diskusikan lagi. Oke, nah untuk sekarang Ibu akan bagikan kertas post-it. Tulis impian kalian pada kertas ini ya. Sebentar kalian secara bergantian dari nomor absen 1 sampai terakhir untuk menempelkannya di papan tulis. Oke, atau di kertas yang sudah Ibu sediakan. Bisa anak-anak? Bisa. Jangan sampai gininya ya. Oke anak-anak udah selesai? Baiklah, sekarang saya mulai dari nomor absen 1 untuk maju ke depan menempelkan apa sih dreams atau impian kalian tentang kelas ini, gitu ya? Ya, silakan nomor absen 1 maju ke depan. Saya masuk aja deh gitu. Dia protes. Oke, terima kasih anak-anak ya. Kita sudah membuat dreams, mimpi kita. Benar kan? Dreams. Mimpi kita ya. Kelas yang kalian impikan sudah kalian tulis membentuk kata dreams. Bagus banget ya, kreatif banget ya. Oh ya. Ya, sekarang silakan satu orang dari kalian membacakan apa sih keinginan teman-teman kalian. Siapa yang mau membacakan? Akan mimpi-mimpi atau impian teman-teman kalian. Banyak yang ingin membacakan ya. Kita capcus aja. Siapa ya? Silakan. Saya bacain ya, Bu. Silakan. Oke, yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ada no bullying, selalu ceria dan memberikan salam, dan juga ada yang menulis menciptakan kelas yang solid dan juga kompak. Kerjaan rumah. Menciptakan kelas sama pekerjaan rumah bagus juga ini. Bagus banget ya, sudah berwarna-warni dan kalian sudah dibacakan tentang apa sih keinginan teman-teman kalian ya. Nanti keinginan ini juga bisa kita tempel ya sehingga kalian tahu oh ini keinginannya seperti itu ya. Tetapi di sini ada beberapa anak yang menggunakan kalimat yang negatif begitu loh. Misalnya, oke, ada beberapa anak yang menuliskan kalimat negatif ya. Misalnya, tidak ada tugas atau PR karena merasa tiada hari tanpa tugas. Bagus juga ini ya. Jadi mungkin bisa kita perbaiki kalimatnya ya. Ya, seperti apa bisa diperbaiki nih? Tidak ada tugas. Siapa yang membuat ini? Ya, silakan nanti diperbaiki ya. Saya berikan kertas post-it-nya nanti. Ya, kata tidak itu, nah sebaiknya guru tidak memberikan tugas. Itu misalnya, tidak datang terlambat. Ini ada tidak datang terlambat. Nah, sebaiknya disiplin
waktu, misalnya seperti itu. Bisa ya dibuat kalimat positifnya ya? Bisa. Ya baik, sekarang silakan kalian buat kalimat-kalimat yang lebih positif. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan kesepakatan ya, kita diskusikan lagi tentang apa sih yang kalian sepakati dari teman-teman kalian sehingga ada nilai-nilai kebajikannya di sana. Adalah kalimat positif yang sudah kalian perbaiki ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan persetujuan. Artinya yang mana yang akan kita setujui untuk nanti dijadikan sebagai keyakinan kelas. Seperti itu ya anak-anak ya. Siap ya? Silakan ditulis kembali hal-hal yang kalian setujui dari mimpi-mimpi kalian. Gitu. Impian kalian menjadi kalimat-kalimat yang positif ya. Harapannya nanti akan bisa tercipta kelas yang kalian impikan. Kan begitu ya? Nah, sekarang mari kita buat persetujuannya. Silakan tulis di kertas yang Ibu bagikan hal-hal yang kita sepakati atau setujui dari mimpi-mimpi yang sudah kalian kemukakan. Bisa anak-anak? Oke, silakan mulai menulis. Oke, ya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang lain, ayo maju lagi. Oke anak-anak, terima kasih ya. Kalian sudah membuat kesepakatan. Dalam bahasa Inggris apa? Agree. Jadi kesepakatan ini adalah kesepakatan kelas 10A. Diingat-ingat ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dari mimpi-mimpi kalian yang kalian sepakati. Sepakat semuanya? Kalau kalian sudah sepakat, mari sekarang kita buat belief, keyakinan. Jadi dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang kalian yakini, yang nanti akan kalian laksanakan, membentuk kelas 10A. Kenapa 10A? Karena kalian harus memiliki keyakinan bahwa apa yang kalian sepakati itu akan kalian pertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya dan pokoknya membentuk kata belief. Oke, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ya, silakan nomor absen 2. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah membuat belief, keyakinan kelas. Ya, kenapa 10A? Karena agar kalian benar-benar bertanggung jawab dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Ya, bisa anak-anak? Bisa. Yakin dengan apa yang kalian buat? Yakin. Akan melaksanakan dengan baik? Oke, nanti kita akan tempel di tempat yang bisa kalian lihat setiap hari. Oh, ternyata keyakinan kelas saya ini, saya harus bersemangat, saya harus disiplin seperti itu. Oke, kenapa 10A? Biar kalian mendarah daging dalam diri. Ini loh keyakinan kelas saya. Biar kelas yang saya impikan bisa terwujud. Oke, sekarang sebagai rasa persetujuan kalian, keyakinan kalian, silakan masing-masing anak membubuhkan tanda tangan di sini. Ya, silakan mulai dari nomor absen 1. Silakan tanda tangannya di sini. Silakan buat tanda tangannya di sini. Absen 2. Ini ya harus dibaca betul-betul nanti ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sandi Ditariani dari kelas 10A yang merupakan anak perwalian dari Ibu Ninengah Suwarniti. Saya merasa sangat senang sekali dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan wali kelas dan teman-teman kelas lainnya dengan metode DAN, yaitu Dream atau suara warga kelas terkait kelas yang diimpikan, Agreement atau
kesepakatan terkait nilai-nilai kebajikan universal, dan beliefs atau keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini membuat saya dan teman-teman saya merasa kelas menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan dalam mendukung proses belajar. Tetap bersemangat. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Jadi di hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin kumpul kita. Telah hadir di hadapan kita Bapak Ibu sekalian, Bu Nuna Suarniti yang akan menyampaikan diseminasi berkaitan dengan materi budaya positif ya. Tapi sebelum itu kita berikan kesempatan dulu kepada Ibu Wakabmas yang mewakili Bapak Kepala Sekolah hari ini untuk memberikan pengarahan singkat. Kepada Bu Ani Suseni, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian saya permaklumkan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa membersamai kita pada pagi hari ini karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi tanpa mengurangi makna, jadi pada kegiatan ini izinkan saya untuk menyampaikan yang pertama rasa bangga kami, saya pribadi, kemudian lembaga, bahwa pada hari ini salah satu guru kita, Ibu Nina Suarniti, yang mana merupakan calon guru penggerak angkatan 11, akan melaksanakan satu kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Jadi bagaimana kita bisa membangun budaya positif yang ada di sekolah, kemudian budaya positif yang telah ada, mari bersama-sama kita tetap jaga, kemudian kita tingkatkan sehingga apa yang menjadi tujuan yang tercantum dalam visi sekolah kita bisa kita wujudkan bersama. Jadi yang kedua adalah bagaimana nantinya kegiatan ini, diseminasi ini bisa disampaikan kepada Bapak Ibu terutamanya pada pagi hari ini dan tidak selesai sampai di sini saja. Bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa menularkan juga, mendiseminasi juga kepada anak didik kita, karena tujuan utama dari Merdeka Belajar itu adalah kembali kepada siswa kita semua. Bagaimana mereka nantinya bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, itu dia. Kemudian yang ketiga, besar harapan kami apa yang nanti disampaikan itu dapat bermanfaat dan kepada khususnya Ibu Nina Suarniti masih tetap semangat untuk mengikuti program ini sampai dengan akhir, dan tentunya kita akan semua stakeholder yang ada di sekolah akan support, kita akan mendukung apapun itu kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian apapun itu program-programnya yang tentunya pastinya berdampak positif tidak hanya bagi Bu Nana Suarniti pribadi, kemudian kepada teman-teman guru juga, kepada siswa nantinya dan juga seluruh komponen yang ada di sekolah kita. Dan tidak berpanjang kata, saya secara pribadi dan lembaga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kemudian silakan nanti Bu Nana Suarniti mendiseminasikan kegiatan ini kepada teman-teman yang ada hadir pada pagi hari ini. Dan mohon maaf saya tidak bisa mempersamai sampai dengan akhir, mohon izin Bu, nanti silakan dikondisikan kemudian sampai dengan kegiatan ini selesai. Jadi saya tutup arahan saya sedikit pada pagi hari ini dan saya kembalikan waktu kepada Bapak Cayanto Siatmoko. Terima kasih. Berikan aplaus sedikit Bapak Ibu. Terima kasih Bunda Wahyu yang telah membuka kegiatan kumpul kita pagi hari ini. Kemudian tanpa berpanjang kata lagi, ini Bu Suarniti sepertinya sudah tidak sabar ingin menyampaikan materi tentang disiplin positif. Itu Bu Desi ya? Oke. Bunda Wahyu selaku Ibu
Ketua Kammas karena kesibukan di jajaran manajemen luar biasa. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan ini apabila ada kesibukan lain. Kita berikan kesempatan kepada Bu Nasional ini sepenuhnya, Bu ya. Oke. Mari Bu, doain. Lagi cari kawan-kawan, berikan pertolongan dari Bu. Saya serahkan dulunya ke Bu Sulanti ya. Selamat berproses. Makasih Pak. Terima kasih Miss Adri sama Pak Cahyanto sudah membantu saya untuk membuka kegiatan diseminasi hari ini. Baiklah, sekarang waktu adalah kita bersama-sama berkolaborasi mendiskusikan tentang materi disiplin positif. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Sehat? Sudah sarapan? Semoga sudah semuanya. Baiklah, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu ya, dan saya mengucapkan terima kasih atas support waktu yang Bapak Ibu berikan. Karena jam ini mungkin Bapak Ibu tidak ada mengajar, makanya saya meminta tolong biar kita sama-sama berkolaborasi mendiseminasikan tentang budaya positif tanpa mengorbankan siswa seperti itu. Ya, baiklah, langsung saja ke acara diseminasinya. Sebelum kegiatan diseminasi kita mulai, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan diseminasi hari ini. Saya sudah menuliskan beberapa Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mau menambahkan. Yang pertama, menghargai siapapun. Sepakat Bapak Ibu? Artinya kalau ada yang berbicara mungkin bisa silent dulu, nanti ada kalanya kita berkolaborasi bersama. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Sepakat ya? Atau mau diperbaiki lagi? Tidak. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi maksimal. Artinya mari kita saling bertukar pikiran, pendapat ya terkait tentang budaya positif yang ingin kita bangun di sekolah kita ini. Kemudian yang keempat, permisi jika memang ingin ke belakang, manusiawi gitu ya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang ingin Bapak Ibu penuhi, silakan permisi dulu. Kemudian yang kelima, HP mohon di silent agar apa yang kita lakukan bisa maksimal untuk hari ini. Berikutnya, tetap bersemangat dan ceria. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk nama tidak saya perkenalkan lagi karena Bapak Ibu sudah tahu nama saya. Cukup simpan di hati saja. Oke, jadi saya adalah CGP Angkatan 11, memiliki tugas berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif yang sudah kita lakukan bersama dan saya lakukan bersama. Oke, pertanyaan awal sebelum masuk ke materi Bapak Ibu. Saya di depan Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Pak Cok semangat. Kita mulai dari pertanyaan pemantik berikut. Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu? Oke, silakan dilihat pada layar. Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Tidak. Setuju apa tidak? Tidak. Berapa orang yang tidak setuju? Coba mohon angkat tangan. Berarti yang tidak angkat tangan setuju ya? Ya. Mohon dan pendapatnya. Kenapa Bapak Ibu setuju? Kenapa tidak? Kita mulai dari Ibu yang paling cantik di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan. Silakan Bu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan. Kenapa begitu? Karena itu akan menyebabkan rasa trauma yang dimiliki oleh anak. Mungkin saja pada saat itu dia disiplin, tetapi dalam jangka waktu yang panjang itu akan menyebabkan trauma yang membekas dalam hati anak, dan mungkin saja dia akan membenci kita sebagai guru karena kita terus memberikan hukuman kepada dia. Terima Oke, kasih. tepuk tangan untuk teman kita. Luar biasa ya. Jadi hukuman, beliau tidak setuju kalau hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak karena akan menimbulkan rasa trauma katanya dalam hati. Maunya kita disayang malah dibenci sama guru. Itu alasannya. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Siapa yang setuju angkat tangan? Bahwa pemberian hukuman dengan hal
yang positif seperti membaca buku, membersihkan halaman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak dengan pernyataan ini? Tidak setuju. Coba saya minta pandangan dari Pak Cok. Oh Pak Adi ya, Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya. Sip. Untuk pernyataan yang kedua, sebelumnya terima kasih Nancy. Untuk pernyataan yang kedua tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini saya temukan dua variabel. Kalau yang pertama untuk hukuman membaca itu saya setuju dengan pernyataan tersebut. Karena selain siswa itu diberikan hukuman, dia juga dapat menambah wawasannya terhadap materi yang sedang dibacanya. Itu yang pertama. Terus sedangkan kalau yang kedua itu masalah membersihkan halaman sekolah, itu saya tidak setuju karena sifatnya lebih ke pemberian hukuman fisik kepada siswa, padahal itu menurut saya sih hal yang tidak semestinya dilakukan atau diberikan hukuman kepada siswa. Oke, tepuk tangan luar biasa jawaban kita. Selamat datang Bu Adi sama Bu Sri. Kita baru memulai itu, belum. Baru pertanyaan teman ya. Luar biasa ya. Jadi teman kita itu setuju kalau hal positifnya itu membaca, setuju karena meningkatkan literasi Pak ya. Kemudian kalau membersihkan halaman tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena itu lebih ke seperti hukuman fisik gitu ya. Ya mungkin nanti akan menjadi hal yang negatif jadi di otak siswa seperti itu ya. Bagus sekali. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan tersebut? Setuju? Tidak setuju. Yang tidak setuju, coba Pak Wayan Sudiase mungkin punya pandangan kenapa tidak setuju? Karena banyak yang setuju Bapak Ibu gurunya, oke? Baik, terima kasih Bu Nina. Jadi terhadap pernyataan sekaligus pertanyaan yang ketiga saya tidak setuju. Kenapa? Karena anak akan belajar ketika diberikan penghargaan. Tetapi ketika anak tidak diberikan penghargaan, maka anak akan kembali tidak belajar. Itu menurut saya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, pertanyaan buat teman kita. Ya, jadi beliau itu lebih tidak setuju karena pemberian penghargaan itu akan membuat anak menjadi mau melakukan sesuatu karena ada imbalan atau hadiah seperti itu. Apakah benar seperti itu? Semua punya pandangan yang berbeda. Ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang lain karena mereka punya dunia berkualitasnya sendiri. Oke, next. Nah, tugas seorang guru itu Bapak Ibu sudah tahu ya. Tugas kita ada dua, tugas pokok kita yaitu mengajar dan mendidik. Benar ya? Sepakat ya? Mengajar itu sesuai dengan keilmuan yang Bapak Ibu kuasai. Sedangkan mendidik itu adalah bagaimana kita menumbuhkan karakter pada anak melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang bisa membangun terbentuknya budaya positif. Ya, seperti itu. Seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ya Bapak Ibu ya di sekolah. Nah, hal ini dapat dijalankan minimal. Mungkin ada pertanyaan ya, itu teori-teori saja gitu loh. Sedangkan prakteknya susah. Bapak Ibu harus diingat baik-baik. Meskipun kita mohon maaf ini. Cek, satu. Jadi begini, minimal sebelum kita melakukan proses pembiasaan kepada anak, kita tahu teorinya apa sih budaya positif itu gitu loh. Apa saja sih teori-teori yang terkait dengan budaya positif daripada kita bilang, oh budaya positif seperti ini tanpa mengetahui teorinya terlebih dahulu. Itu kan aneh ya minimal. Konsep-konsep apa aja yang termasuk dalam budaya positif itu ada 6 berdasarkan modul 1.4 yang saya pelajari tentang budaya positif ya, ada 6 materi. Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima tentang 5 posisi kontrol guru.
Kemudian yang keenam tentang segitiga restitusi. Jadi 6 materi ini yang tercakup minimal Bapak Ibu ketahui untuk bisa mewujudkan penumbuhan budaya positif di sekolah kita. Jadi pencapaian visi sekolah melalui budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi tidak susah sebenarnya membangun budaya. Minimal teorinya tahu dulu bahwa ada teori-teori itu loh untuk kita membangun sebuah budaya. Seperti itu ya. Ya, topik yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba Bapak Ibu silakan berdua di tempat duduk, tuliskan satu hal yang Bapak Ibu sangat hargai, sangat Bapak Ibu hargai. Nah, silakan melakukan kegiatan bagaimana teman Bapak Ibu, salah satu mengepalkan tangan, salah satu melakukan rayuan agar teman Bapak Ibu bisa membuka apa yang menjadi sesuatu yang dia yakini pada kepalan tangan tersebut. Ya, silakan. Ya, sudah. Terima kasih. Apakah berhasil membuka kepalan tangan teman-teman? Ya. Tidak berhasil, ternyata susah ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain kalau orang lain itu memiliki nilai-nilai yang dia yakini. Sesuatu yang berharga itu tidak segampang itu kita bisa ambil, gitu loh teman-teman. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ya, sebenarnya kalau ada pernyataan guru tugasnya mengontrol murid, ya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kita tidak bisa 100% mengontrol murid. Silakan Bu. Tidak boleh ditahan ya, silakan. Yang kedua, kritik akan membuat orang merasa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Tidak selamanya kritik dan membuat orang bersalah itu akan mengubah karakter. Malah jadinya karakter yang baik maksudnya di sini, mana itu akan bisa membuat karakter yang tidak baik tumbuh berkembang dalam diri anak seperti itu. Berikutnya, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu juga hanya ilusi, tidak 100% benar Bapak Ibu. Ya, kemudian yang terakhir itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tidak bisa, itu hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak menjadi seperti apa yang kita inginkan, tidak bisa. Jadi yang bisa mengontrol anak 100% adalah dirinya sendiri. Tentunya dengan arahan-arahan positif dari kita, seperti itu. Sama seperti kita Bapak Ibu. Disuruh seperti ini, pasti dalam hati juga ada jengkel, marah begitu ya. Karena itu lebih ke nilai-nilai kebajikan, kesadaran diri seperti itu. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita dulu. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon sama teori kontrol atau pilihan. Kalau dulu ada stimulus, akan ada respon. Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu pertama ada stimulus respon ya. Nah, kalau di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tidak bisa. Misalnya, kalau saya ngomong reproduksi, kata reproduksi, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Coba bukan Agustina, kalau saya berbicara tentang reproduksi, pikiran Bu Agustina apa? Suatu sistem yang ada di dalam tubuh. Suatu sistem yang ada di dalam tubuh. Coba saya tanya Pak Cok, kalau saya bicara tentang reproduksi, yang ada di kepala Bapak apa? Sama. Pak Rian? Sama. Jangan sama-sama semua dong. Pak Adi? Sama. Sebenarnya berbeda pasti pikirannya. Reproduksi, oh saya harus buat anak. Misalnya seperti itu. Tidak bisa berbeda pasti orangnya. Hanya malu mengungkapkan di sini. Seperti itulah kita nggak bisa membuat apa yang baik menurut kita biar baik di orang lain, nggak bisa, berbeda. Itu loh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu seperti itu. Setiap siswa atau murid membuat kesalahan, kita selalu bilang, penyelesaian anak kecil, nakal banget anak itu. Padahal ada kebutuhan dasar loh yang membuat dia melakukan perubahan perilaku. Apa sih yang diharapkan dia? Apakah dia butuh perhatian, cinta, kebebasan, kekuasaan, uang? Kita nggak tahu gitu loh. Tapi kita selalu ngegasis, aduh anak itu memang nakal banget. Sehingga karena pikiran kita negatif, semua ya negatif lah anak itu tumbuh gitu loh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa Bapak Ibu.
Bapak Ibu ingin mengontrol saya tidak bisa, dan saya pun tidak bisa mengontrol Bapak Ibu, karena kontrol itu ada pada diri masing-masing Bapak Ibu dan saya. Begitu juga dengan siswa. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sering ini, Bapak Ibu di rumah yang merupakan orang tua bagi anak. Anak di rumah kalau sudah dibujuk nggak mau, udah main keras. Seperti itu kan? Dengan suara, nada, sebenarnya harusnya ada kerjasama atau kolaborasi sebelumnya, konsekuensi, makanya perlu membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Bentar kita bahas. Kemudian yang berikutnya, kita selalu berpikir bahwa dengan model pembelajaran menang kalah dalam sebuah kompetisi, kita harus mengajarkan kepada anak untuk memiliki mental juara. Kalah menang itu adalah suatu resiko dalam sebuah kompetisi. Jangan selalu berpikir harus menang, harus menang, harus menang. Seperti itu misalnya, kalah, sedih, ini dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bicara disiplin positif Bapak Ibu, nah ini adalah bagian teori keterkaitan antara teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser dalam aplikasinya atau perwujudannya dalam pembentukan budaya positif. Misalnya yang pertama itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kan saya sudah bilang ya. Nah maka muncullah makna disiplin itu seperti apa begitu. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Saya yakin Bapak Ibu pun berperilaku saat ini punya tujuan kan? Ya pasti gitu. Maka muncullah teori motivasi di sana. Apakah motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Berikutnya, model berpikir tadi menang-menang, kolaborasi dan konsensus ini akan memposisikan guru dalam 5 posisi kontrol. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Itu nanti. Kemudian realitas bahwa kebutuhan kita berbeda. Kita memiliki kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu butuhnya apa? Itu. Pak Adi butuhnya apa? Untuk saat ini apa kebutuhannya? Untuk saat ini kebebasan. Kebebasan. Bagus, nanti kita bahas satu persatu ya. Yang penting saya tahu bahwa dia butuh kebebasan. Silakan Bu. Nanti kembali lagi. Ya, makanya kita nanti akan belajar tentang kebutuhan dasar apa sih yang dimiliki oleh manusia ya. Ada bertahan hidup dan sebagainya. Kita mulai dari disiplin Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya bilang kata disiplin, yang ada di pemikiran Bapak Ibu itu apa sih? Coba Bu Airwin dari tadi kayaknya ingin menjawab, betul-betul melihat saya dan memang luar biasa. Ya, menurut Ibu, ya. Baik, terima kasih Bu Nancy atas kesempatannya. Ya pakai mic aja Bu, biar teman-teman mendengar, kan siapa tahu ada gangguan pendengaran. Oke, baiklah, terima kasih Bu Nancy atas waktunya. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah suatu kondisi yang orang-orangnya itu taat termakan dan juga dengan sadar mau mengikuti segala kebijakan yang ada. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita. Jadi menurut Bu Hari, disiplin itu adalah suatu kondisi di mana semua orang itu patuh pada sebuah peraturan atau tata tertib, gitu Bu ya. Ya, tata tertib dan mau melakukan itu seperti itu. Ada lagi yang berpendapat berbeda? Ya, silakan Pak Andi. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, disiplin itu adalah proses dalam mengondisikan diri kita sendiri. Seperti Iya, bagus sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi proses mengkondisikan diri kita sendiri seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Tidak tahu, kita lihat dulu ininya ya, teorinya seperti apa. Ayo next. Apa makna kata disiplin itu? Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu disiplina. Ya, artinya belajar. Nah, kenapa kata ini dipakai? Ini memiliki kata konotasi disiplin diri ya, yang biasanya dipakai oleh murid-murid di sana ya, di luar negeri sana, yaitu murid-murid dari Socrates sama Plato, begitu ya. Jadi disiplin itu belajar seperti itu. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diinginkan, seperti itu. Namun dalam budaya kita berbeda, Bapak Ibu. Berbeda. Jadi terjadi pergeseran paradigma arti dari kata disiplin itu. Yang harusnya belajar, menggali potensi diri, ini
ada pergeseran ya. Jadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Begitu kalau di negara kita, begitu beda dengan negara aslinya ya. Disiplin itu belajar menggali potensi diri. Kalau di sini itu melakukan sesuatu untuk mendapat kepatuhan. Jadi kecenderungan umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Begitu terjadi pergeseran paradigma pengertian dari disiplin itu. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Itu sebenarnya mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri tentang arti dari nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan? Apa contoh nilai kebajikan itu? Tidak tahu? Mau tahu? Ikuti dengan semangat lagi. Oke, lanjut. Sebentar saya bahas satu persatu ya. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Tadi sudah Pak Adi udah benar jawab ya. Kesadaran diri, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala macam tindakan seperti itu. Kemudian disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Oke, pokoknya itu yang ingin kita wujudkan Bapak Ibu. Karena selama ini kita tahu menyadari bersama bahwa anak-anak disiplin itu lebih dipengaruhi oleh motivasi dari luar, takut dihukum, ingin mendapat mau mengikuti lomba atau kompetisi apa untuk tujuannya mendapatkan imbalan lebih banyak, bukan karena kesadaran dari dalam diri bahwa saya itu memiliki nilai, kalau saya ikut lomba saya dapat ini loh artinya pengetahuannya saya akan menumbuhkan rasa ini seperti itu. Masih beberapa, tidak semua anak-anak kita begitu nih Bapak Ibu nih. Jadi di sekolah kita hampir semua anak itu sudah memiliki kesadaran diri akan pentingnya bertanggung jawab dan mencapai tujuan mulianya melalui nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Kalau tadi Bapak Ibu sudah tahu, silakan dilihat sekarang di layar bahwa nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama dan latar belakang. Jadi begitu. Oke. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap perilaku itu memiliki tujuan seperti itu. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan muncul seperti itu. Nilai kebajikan itu apa? Sesuai dengan kurikulum Merdeka yang berlaku bahwa tujuan pendidikan itu adalah terciptanya murid yang menunjukkan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, profil pelajar Pancasila itu di dalamnya sudah ada berapa dimensi Bapak Ibu? Masih ingat? Ya, ada 6 dimensi ya. Nah, dimensi-dimensi itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita wujudkan di sekolah kita melalui kurikulum Merdeka ini. Itu loh. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kemandirian, apalagi bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, seperti itu. Ini Bapak Ibu, meskipun misalnya Bapak Ibu punya kesopanan, gini gitu, nah semuanya tercover dalam ini, dan ini akan kita wujudkan nanti di dalam rapor. Iya, di dalam rapor itu akan muncul. Ini dimensi apa sih yang muncul, termasuk di proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi di sana sudah ada dimensi-dimensinya. Itulah salah satu nilai kebajikan yang kita wujudkan melalui pembiasaan dan budaya positif di sekolah seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nih, semoga mengerti bahwa nilai-nilai kebajikan itu itulah dimensi profil pelajar Pancasila salah satunya. Meskipun untuk nilai-nilai kebajikan itu versinya banyak-banyak Bapak Ibu. Kita cukup berfokus pada ini aja dulu. Kita mengkerucut ke sini dulu. Seperti itu. Sampai di sana masih bersemangat? Masih. Kalau masih bersemangat, ayo tepuk tangan dulu Kak. Terima kasih. Kita lanjut topik yang kedua ya, tentang teori, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Sehingga Bapak Ibu mengetahui apa sih beda dari keempat istilah tersebut. Nah, kasus ini saya berikan lewat kasus ya Bapak Ibu ya. Jika misalnya Bapak Ibu guru diberikan tugas untuk mengikuti rapat rutin bulanan, sekolah kita kan selalu ya setiap bulan mengadakan rapat rutin bulanan terkait refleksi pelaksanaan pembelajaran. Apakah Bapak Ibu akan mengikutinya? Ya.
Kemudian kalau iya, apa yang memotivasi Bapak Ibu merasa harus mengikutinya? Oke. Ayo silakan dijawab. Mungkin Bu Iswari bisa membantu saya mengambil mic-nya. Dikasih teman, ayo pandangannya. Jika misalnya dapat tugas untuk mengikuti rapat bulanan, apa yang memotivasi Bapak Ibu mau mengikutinya atau tidak mengikutinya? Silakan Bu Suki. Oke, coba dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Nancy. Karena di sini tema rapat rutin bulanannya terkait refleksi pelaksanaan pembelajaran, motivasi saya mengikuti rapat tersebut yaitu ingin juga mengetahui evaluasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, di mana kekurangannya maupun di mana kelebihannya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan selanjutnya. Iya, terima kasih. Berarti motivasi dari dalam diri. Coba Bu Yasriwedari, ya silakan. Coba dijawab. Apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk mengikuti? Tidak hanya ini aja kasusnya ya, bisa kasus-kasus yang lain, misalnya duduk di klub. Apa yang menjadi motivasi Ibu mengikuti ini? Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Kalau saya mengikuti rapat rutin itu, selain tanggung jawab sebagai guru, ya memang tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai guru untuk mengikuti. Takut dimarah Bu ya? Takut dimarah Ibu ya sama Pak Kepala Sekolah ya? Ya salah satu itu juga. Kalau Bu Eni, ya mengikuti ya kegiatan itu kan apa? Dapat jajan. Apa tahu gitu. Baik Bu Nancy, motivasi saya ikut rapat seperti pernyataan yang Bu Nancy tulis itu, pertama adalah tetap menjaga profesionalitas kita sebagai guru. Jadi karena itu termasuk dalam tugas kita, jadi apapun itu harus kita ikuti. Kemudian yang kedua, untuk mengupgrade diri kita sendiri. Jadi dalam rapat biasanya akan disampaikan beberapa apa yang perlu dievaluasi seperti yang dikatakan Bu Suki. Jadi di sana kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan kita harus kita tingkatkan lagi, seperti itu Bu Nancy. Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ini sudah luar biasa. Jadi hampir sebagian besar guru-guru kita ini motivasinya itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Bukan karena takut dimarah, tapi ada sih sedikit-sedikit karena takut dimarah ya Bu ya oleh kepala sekolah kalau udah mengikuti ya nanti dibacain namanya misalnya seperti itu. Kemudian Anda mungkin, saya yakin di antara kita itu pasti ada motivasinya nanti dapat snack. Ya, lumayan gratis saya begitu. Oke, tetapi saya apresiasi sebagian besar Bapak Ibu guru itu termotivasi untuk melaksanakan sesuatu karena berpikir positif terhadap tanggung jawab dan tugas profesional diri sebagai guru. Ya, seperti itu. Bagus sekali. Nah, berbicara tentang teori motivasi Bapak Ibu, ada 3 nih teori motivasi ya. Ada 3 biar Bapak Ibu tahu apa saja sih yang memotivasi kita murid untuk melakukan suatu perilaku. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Begitu. Ini lebih ke motivasi eksternal. Takut dengan hukuman gitu, nanti dimarah saya, nanti gini saya. Jadi belum ada kesadaran dari dalam diri, itu eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Jadi pertanyaan yang muncul itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya tadi rapat, apa kalau saya mengikuti rapat, apa saya dapat? Oh, saya dapat nasi, dapat snack, seperti itu misalnya. Dapat pujian dari kepala sekolah. Ini loh contoh guru yang rajin, misalnya seperti itu. Oke, itu masih motivasi eksternal ya, dari luar. Belum ada kesadaran diri. Tapi tadi jawabannya sudah hampir semua kesadaran diri. Jadi sudah masuk ke motivasi ketiga Bapak Ibu. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu lebih memotivasi internal dari dalam diri. Inilah yang harus kita tumbuhkan dulu Bapak Ibu sebelum kita menggerakkan murid-murid kita. Jadi kita yang harus memiliki motivasi intrinsik dulu dari dalam. Bahwa saya itu guru profesional, saya harus menjadi teladan atau bagaimana lah gitu. Itu visi Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Jadi ada 3 teori ya Bapak Ibu yang dikategorikan menjadi 2, ekstrinsik sama intrinsik, seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, saya mendapatkan banyak pengetahuan di
mengikuti program guru penggerak ini. Salah satunya saya mengenal sosok beliau gitu. Beliau ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ternyata di balik majunya pendidikan Indonesia ada sosok beliau yang ajaran-ajaran atau teorinya itu semua luar biasa Bapak Ibu. Ya, harusnya kita masuk keguruan dulu diperkenalkan dengan tokoh ini sehingga kita tahu apa sih tujuan kita belajar, apa sih tujuan kita mengajar seperti itu. Ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya pernyataan beliau di kutipannya ya. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini lebih ke disiplin diri Bapak Ibu. Oke, bukan terlepas dari perintah orang lain, tapi kita juga harus pintar mengontrol diri kita seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti perkenalan lebih lanjut dengan tokoh tersebut. Saya harapkan semua nanti bisa mengikuti program guru penggerak ya. Sebagai pemimpin pembelajaran, tidak selalu harus menjadi kepala sekolah, pengawas, tapi pemimpin pembelajaran di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, semangat Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini yang saya bilang ya. Apakah penghargaan itu selalu bersifat positif? Ternyata tidak Bapak Ibu. Selama ini penghargaan itu mirip dengan hukuman nih. Seperti itu, hukuman. Jadi anak yang selalu diberi anak yang sering diberi penghargaan itu akan membuat anak itu manja Bapak Ibu. Jadi dia mau melakukan sesuatu itu kalau ada imbalan seperti itu, kalau ada hadiah seperti itu. Nah, apa pengaruhnya? Nah, pengaruh jangka pendek atau jangka panjang untuk sebuah penghargaan itu sangat jelek. Kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, mengurangi kreativitas, mengurangi bersifat tidak terlalu efektif, kadang merusak hubungan Bapak Ibu. Suatu saat kita nggak bisa memberikan imbalan, anak akan kecewa. Seharusnya kan tidak. Nah itu yang kita lakukan selama ini beberapa, mungkin tidak semua nih Bapak Ibu. Mari kita berproses untuk memperbaiki ini. Nah ini juga yang seperti saya bilang tadi, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik seperti itu. Nah, bentuk penghargaan dan hukuman itu bisa kita perbaiki Bapak Ibu dengan memberikan apresiasi. Apresiasi bentuk kebajikannya. Jadi dalam pemberian apresiasi itu sejenis pengakuan ya terhadap prestasi anak itu. Apa yang harus kita ingat? Jadi beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan atau apresiasi itu secara pribadi pada anak yang ikut apa atau berprestasi. Misalnya yang tadinya malas datang atau tidak disiplin menjadi disiplin, ya itu harus silakan Bu. Itu harus kita apresiasi. Tidak melulu bahwa anak yang mendapat juara ini, lomba ini itu yang harus selalu diapresiasi, tidak. Anak yang tadinya terlambat sering datang sekarang tidak terlambat lagi, itu kita apresiasi, itu luar biasa. Anak yang tadinya tidak suka menyapa guru, cuek, sekarang dia menyapa setiap semua guru disapa, itu kita apresiasi, itu perubahan kecil gitu loh. Tetapi sangat bermakna bagi anak. Dia akan merasa termotivasi, Bapak Ibu, saya yakin sekali. Ya, kemudian beri apresiasi itu kepada semua murid, tidak harus pada murid-murid tertentu ya, dan diberikannya secara konsisten serta lihat prosesnya yang tadi saya bilang. Yang tadinya penampilannya begini atau rambutnya begini, sekarang dia rapi, kita apresiasi. Itu bukan hal yang luar biasa, mungkin dapat piala, penghargaan atau apa, tetapi mari kita apresiasi sebagai seorang guru seperti itu. Nah ini Bapak Ibu contoh apresiasi yang diberikan, misalnya di pembuka gini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu sangat besar. Ini Bapak Ibu ucapkan misalnya pada situasi pada saat menolong murid yang baru seperti itu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu seperti itu dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak Ibu saya kasih kuis sekarang. Mengantuk apa tidak ini? Tidak. Masih semangat? Masih. Oke, coba Bapak Ibu jawab nih. Yang pertama, mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Mulai diminta untuk push up karena masker. Nah, hukuman. Mengganti kertas juga semen yang dicoret-coret. Konsekuensi untuk sebuah perilaku itu. Membersihkan lumpur air jika tulisan tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
konsekuensi. Mari kita lihat apakah Bapak Ibu sudah luar biasa menentukan hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu semua. Itu maksud saya Bapak Ibu, mari kita belajar dari kasus-kasus tersebut. Tidak selamanya anak yang berperilaku menyimpang itu harus kita bentak, harus kita marah. Tidak selamanya seperti itu. Nah, apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Ini Bapak Ibu perbedaannya. Bapak Ibu lihat sendiri deh. Tidak harus saya bacakan. Seperti itu deh. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ingat, hukuman itu membekas Bapak Ibu. Membekas di hati. Coba Bapak Ibu ingat waktu SMP, SD dulu diperlakukan dengan dibentak di depan umum atau seperti apa, itu sakitnya luar biasa. Dan sekarang itu masih kita ingat di memori jangka panjang kita Bapak Ibu. Beda kalau kita cara penanganannya berbeda, akan ada rasa segan, malu, dan tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Kalau hukuman itu luar biasa ya. Ya, mari kita berproses belajar sebagai orang dewasa, sebagai orang tua di rumah, sebagai guru di sekolah, berproses untuk setidaknya mengurangi hukuman itu, karena akan memberikan identitas yang gagal pada anak Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian apa itu restitusi? Seperti ini. Ini yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali nanti ke kelompoknya dengan identitas yang karakter yang lebih kuat seperti itu. Jadi restitusi itu proses kolaboratif ya, yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi terbaik harus seperti apa, seperti itu. Ya, ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu. Jadi restitusi itu tawaran ya, bukan paksaan. Kamu harus begini. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Kalau restitusi sebaiknya bagaimana ya kita mencari solusi yang anak seperti itu. Jadi beda rasanya dengan lemah, lembut, dengan gestur yang luar biasa, tidak dengan gestur mata melotot, misalnya begitu yang tua yang marah-marah seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi restitusi seperti ini ciri-cirinya, fokus pada solusi dan sebagainya. Nah, dari 3 istilah tadi, hukuman, konsekuensi, sama restitusi, identitas yang dibentuk sudah jelas. Kalau hukuman itu akan membentuk identitas gagal pada anak. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi itu akan membentuk identitas yang sukses pada anak. Seperti itu. Jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu, mau memilih identitas yang mana untuk siswa? Identitas sukses. Bu Puspa, identitas apa yang Bu Puspa pilih untuk anak? Identitas sukses. Berarti akan lebih melakukan disiplin yang untuk konsekuensi dan restitusi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Mari berproses ya? Ya. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sebelum lanjut ke topik yang ketiga, ya kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar ibu-ibu tidak bosan. Bapak Ibu sudah siap ice breaking hari ini? Siap. Oke, ayo berdiri semuanya. Kita tepuk-tepuk saja ya Bapak Ibu ya, biar tangan kita tidak sakit terlalu lama dulu. Ya. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Sudah Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baiklah, saya lanjutkan topik yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ya, pernah dengar kata keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan beberapa kasus ini. Kenapa sih kita memakai helm? Menjaga keselamatan di jalan. Menjaga keselamatan di jalan. Belum ngomong apa sudah semangat sekali ibunya menjawab. Ini memang keselamatan ya Bu ini ya. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mengikuti peraturan 3R? Kok keyakinan ya? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi. Tetap menjaga kesehatan. Untuk kesehatan, begitu. Oke. Kemudian yang ketiga itu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu. Kita mengikuti pelatihan. Bertanggung jawab, disiplin. Itu adalah versi Bapak Ibu. Itu itu sudah merupakan keyakinan ya, karena ada nilai-nilai yang Bapak Ibu percayai seperti tadi kesehatan, keselamatan, tanggung jawab begitu. Oke.
Tapi berawal dari peraturan itulah nanti akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya dan keyakinan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini. Di sebelah kanan itu adalah peraturannya. Kemudian di sebelah kiri itu kalau kita ubah itu menjadi keyakinan. Nilai apa sih yang kita yakini dari peraturan yang ada? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, nilai kebalikan apa yang dimunculkan di sana dari peraturan tersebut? Apa? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain. Saya tampung dulu jawabannya Bapak Ibu, sebentar kita lihat sama-sama. Oke. Yang ketiga, ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keselamatan. Kita tampung dulu. Keselamatan apakah ketakutan? Entah gitu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Mari kita lihat fenomena. Nah, ini beberapa nilai keyakinan ya. Bukan berarti jawaban Bapak Ibu kalau tidak sesuai tadi salah, begitu. Salah satunya, begitu loh. Ini ya tanggung jawab sampai ke keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Sampai di sana bisa Bapak Ibu? Itulah bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita tumbuhkan. Kalau peraturan itu lebih ke hukuman, ketakutan seperti itu. Ya. Oke. Kalau kita lihat ini adalah diagram guru matematika. Diagram apa ini? Diagram apa? Seperti diagram P ya. Jadi berawal dari peraturan kelas. Berawal dari peraturan kelas, kemudian memunculkan adanya keyakinan kelas. Ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini, kemudian masuk ke karena ada keyakinan kelas itu akan memunculkan nilai lingkungan yang positif di sekitar. Nah, karena ada lingkungan yang positif itu, lama-kelamaan muncullah yang disebut dengan budaya positif. Seperti ini langkahnya, Bapak Ibu ya. Nah, dalam proses pembuatan keyakinan kelas, prosedurnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dengan murid. Apakah itu perwaliannya atau guru dengan murid di kelas yang diajar seperti itu. Ya Bu Ani? Oke, silakan Bu Ani. Jangan ditahan-tahan. Ya, seperti ini. Ini ya Bapak Ibu bisa dilihat tahapan dari keyakinan kelas itu. Ya. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas yang terbentuk misalnya di kelas 1, di kelas 5, kelas 5 dan untuk lebih meyakinkannya, maka ini bisa dianalisis ya kedalaman keyakinan kelas ini dengan menggunakan tabel T sama Y. Kenapa disebut tabel T? Karena bentuknya kayak huruf T ya. Ya. Tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa, begitu. Kemudian kalau tabel Y itu nanti terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, berperilaku seperti apa. Nah, ini caranya untuk mengetahui pendalaman dari keyakinan kelas tersebut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, nanti saya bagi share screen ya, share screen. Saya bagikan PPT-nya untuk Bapak Ibu sebagai referensi Bapak Ibu nanti dipelajari kalau ada waktu, harus ada waktu Bapak Ibu. Karena ingat, tugas kita adalah mengajar dan mendidik untuk menciptakan karakter yang baik dan budaya sekolah seperti ini. Ini tabel Y, seperti huruf Y gitu. Ya, seperti ini. Nah, ini kegiatan pendalamannya. Selain tabel T sama Y, bisa juga menggunakan seperti ini. Tugas saya apa sebagai guru, tugas kamu apa sebagai murid. Seperti ini misalnya. Oke. Ini Bapak Ibu dokumentasi praktek pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 10A. Jadi saya menggunakan metode DAB, Dreams, Agreement, and Belief. Nah, jadi metodenya mereka itu di perwalian saya itu mulai dari dream. Jadi setiap anak itu saya beri kesempatan untuk menyuarakan keinginannya tentang impian mereka, tentang kelas yang mereka impikan. Gitu ya. Kemudian agreement. Setelah melalui proses agreement itu kita memperbaiki kalimat-kalimat yang tadi negatif. Misalnya kan banyak murid itu jangan minum di kelas, jangan mengganggu teman, kita perbaiki ya, dengan kalimat yang lebih positif. Jadi sudah kita lakukan. Kemudian kita menganalisis nilai kebajikan apa yang ada pada mimpi-mimpi mereka seperti itu. Baru kita melakukan kegiatan agreement. Jadi membuat kesepakatan mana-mana kira-kira yang akan kita
angkat di sana ya, kita sepakati bersama untuk kita jadikan belief. Belief itu adalah keyakinan. Jadi di dalamnya ada nilai-nilai universal yang mereka mereka yakini. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas yang berbeda ini ada 8 di kelas saya, 10A ya. Jadi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, saling menghormati dan menghargai, sampai ke mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Jadi ini adalah dokumentasi pada saat siswa ke belakang dia permisi kepada guru yang mengajar. Kemudian mereka juga sudah menggunakan atribut atau pakaian sesuai dengan hari, tidak ada lagi yang tidak pakai jas di kelas. Jadi kalau hari Senin ya memang pakai jas mereka, seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan kelas juga sudah. Seperti itu Bapak Ibu, praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah yaitu membuat keyakinan kelas. Saya berharap Bapak Ibu juga nanti bisa membuat keyakinan kelas di kelas yang diajarkan. Tidak harus wali kelas saja. Kesepakatan atau keyakinan antara Bapak Ibu dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di setiap kelas itu boleh kita buat keyakinan untuk menguatkan karakter anak seperti itu. Oke. Sehingga ada konsekuensi dan tanggung jawab pada anak. Seperti itu Bapak Ibu, dan ini harus kita lakukan. Oke. Kemudian lanjut ke materi yang keempat ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Nih Bapak Ibu, yang seperti saya bilang, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini materi yang keempat ya. Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan. Jadi pada dasarnya, menurut teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survive. Ya, bertahan hidup itu hubungannya dengan kesehatan, pokoknya pangan, papan, perumahan, termasuk reproduksi yang saya bilang tadi. Kebutuhan biologis itu adalah sebuah kebutuhan dasar juga ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini yang masih muda-muda belum menikah, ingat bahwa ada kebutuhan salah satunya reproduksi ya, untuk melestarikan jenis nanti. Melestarikan jenis tidak punah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bereproduksi ya nanti akan punah nanti ya. Seperti itu misalnya. Ya. Apa? Caranya itu ya mencarilah pasangan yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan dunia berkualitas kita. Seperti apa sih gambaran pasangan yang kita impikan? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kemampuan ekspektasi disesuaikan lah. Selain juga peran dari Tuhan. Silakan Bu. Berikutnya yang kedua itu adalah penguasaan, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan seperti itu. Oke. Nah seperti ini misalnya. Kemudian yang ketiga itu kesenangan. Yang keempat itu kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Kemudian kebebasan. Saya ingin bebas. Ya seperti itu nih. Ini ada studi kasus ya yang saya tangani ini. Saya ada wali kelas 10A, itu ada anak perwalian saya ini baru di awal ini ya, di awal ajaran baru itu ada anak perwalian saya namanya Wali, gitu ya. Jadi anak ini memiliki kasus ya berkelahi dengan teman murid di kelas lain begitu ya, karena kasus yang sepele jadi besar seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Jika Bapak Ibu berada di posisi saya sebagai guru gitu, posisi saya sebagai wali, apa yang kira-kira akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian kebutuhan dasar apa kira-kira yang harus terpenuhi, yang ingin dipenuhi oleh wali seperti itu? Ayo silakan Pak Adi, Bapak. Kalau Bapak posisi saya, kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhi? Baik, terima kasih Bu Nancy. Kalau dari kejadian yang tadi Ibu jelaskan dalam slide tersebut, ya, itu ketika saya berada di posisi Ibu sebagai wali kelas, apa yang mesti saya lakukan ketika anak perwalian saya melakukan kesalahan atau berbaik? Oke, yang pertama di sana kan saya juga baru mengenal anak tersebut, otomatis saya tidak melakukan dan marah seperti itu. Saya akan lebih mendekatkan diri kepada anak tersebut, menanyakan apa dasar dia melakukan kesalahan tersebut, dan baru saya akan melakukan cara penyelesaiannya. Terus dalam kebutuhan dasarnya sebagai wali kelas, apa yang mesti saya lakukan? Kebutuhan dasar apa yang saya pilih, yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima.
Ya, apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Adi dong. Ya, ada yang mau berpendapat lagi atau sama pendapatnya? Sama ya, ya berarti harus ini Bapak sudah hebat. Sebenarnya Pak Adi kalau seperti itu sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi perubahan perilaku pada anak itu tidak serta-merta kita salahkan. Kamu salah loh, mengapa kamu ini tidak seperti itu ya? Jadi melalui pendekatan secara personal. Seperti apa masalahnya, terus solusi apa, tadi bapaknya bilang seperti itu. Oke, jadi kebutuhan dasar apa sih yang ingin dipenuhi oleh wali? Ya, setelah saya melakukan pendekatan, inilah jawabannya. Alasan wali yang pertama, kalau kita lihat dari segala kebutuhan, ya meskipun bukan ini jawabannya Bapak ya. Artinya kalau kita analisis kasus itu dilihat dari kebutuhan misalnya mempertahankan diri, ya karena beliau ini si wali ini mempertahankan diri ya dengan alasan bahwa temannya yang duluan menghukum, sehingga mau tidak mau dia harus mempertahankan diri loh, survival. Kalau saya tidak mempertahankan diri saya, ya saya bisa bonyok semuanya begitu seperti itu, misalnya begitu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena temannya itu menjadi takut. Kalau dia menantang juga dia nanti akan menjadi takut ya. Jadi ini lebih ke kebutuhan dasar akan kekuasaan seperti itu misalnya. Kemudian alasan yang ketiga, karena dia merasa temannya itu jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan tersebut kepada guru BK, kepada wali, kepada orang tua yang selanjutnya itu, ya, dia akan merasa bahwa dia mendapatkan perhatian, kasih sayang. Perlu Bapak Ibu ketahui, wali ini adalah anak kos. Jadi dia asalnya dari Karangasem, dia kos di sini dan apa namanya, awalnya itu memang anak yang sedikit dimanja, disayang begitu. Sekarang jauh dari orang tua, makanya pada saat hari Jumat kita dimasakkan membawa makanan sehat, dia tidak bawa Bapak Ibu. Alasannya apa? Tidak ada yang memasakkan. Nah itu berarti salah satu kebutuhan yang membuat dia melakukan seperti itu ya ini kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ingin mendapatkan perhatian kita. Jadi jauh dari orang tua ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Mungkin yang nomor 3 itu lebih kuat selain yang tadi. Kemudian yang keempat ingin gini ya, memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Karena dia iseng aja biar ekspres temannya takut itu lucu aja gitu. Ya seperti itu misalnya. Misalnya kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya yang kelima itu ingin dapat kebebasan. Karena dia merasa bosan ya, sehingga mulai ada yang mancing-mancing keributan gitu. Jadi ingin bebas seperti itu, ingin mengekspresikan diri bahwa dia mau seperti itu. Ya. Nah itu salah satu praktek yang sudah saya lakukan nyata di sekolah ya untuk menangani kasus tersebut. Dunia berkualitas, Bapak Ibu dari tadi, ini Bu Nancy kok bilang dunia berkualitas, apa sih dunia berkualitas? Jadi dunia berkualitas itu adalah dunia menurut ekspektasi pikiran Bapak Ibu yang terbaik, jadi tempat nyaman, gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan, bisa berisi orang-orang, hal yang membuat hidup Bapak Ibu menjadi bahagia dan kebutuhan dasar itu tercapai. Itu loh Bapak Ibu. Oke, itu yang disebut dengan dunia kualitas, berkualitas. Jadi kita punya dunia berkualitas ya, dan anak-anak juga punya Bapak Ibu. Mari kita berusaha biar kita berada di dalam dunia berkualitas anak-anak kita. Nah, topik yang kelima sekarang 5 posisi kontrol dari guru. Sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Pernah Bapak Ibu lakukan ini? Pernah Bapak Ibu lakukan ini? Semangat dijawabnya. Pernah banget? Pasti pernah. Bukan hanya sebagai orang tua, sebagai guru orang tua di rumah juga pasti. Kecuali yang belum punya istri atau suami ya. Nanti akan pada saatnya tahu seperti itu ya. Ini kebetulan Rio ini di depan, belum punya pasangan. Yang kedua sebagai perempuan rasa bersalah, sudah pasti pernah, mempermalukan orang di depan umum. Kamu ini ya sampai nunjuk-nunjuk dengan gestur mata melotot dan sebagainya. Kemudian guru sebagai teman, pernah, sering malah mungkin kita lakukan, dekat dengan anak seperti itu. Kemudian guru sebagai pemantau, ya. Kemudian sebagai manajer, nah ini mungkin yang agak sering ya. Tapi Pak Adi tadi kalau seperti itu menangani kasus sudah fungsi manajer, karena ada segitiga restitusinya. Inilah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki 5 posisi kontrol guru ya. Nah, di mana tindakan-tindakannya itu terlihat jelas dari tabel nih. Jadi untuk menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu merupakan berasal dari motivasi eksternal dan membentuk identitas gagal pada anak. Jadi dikurangi Bapak Ibu
sebagai manusia tidak ada yang sempurna ya. Tetapi minimal kita sudah tahu bahwa posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah posisi yang membentuk identitas anak itu gagal seperti itu. Kemudian posisi yang membuat identitas berhasil apa saja? Ini ada 2, ada 3 ya. Sebagai teman dan pemantau itu identitas berhasil yang itu, tapi motivasinya masih ekstrinsik dia dari luar. Yang paling bagus itu adalah posisi manajer, karena kita menghargai diri kita sendiri ya. Identitas yang kita bentuk juga berhasil. Akan tetapi seperti filosofi anak tangga Bapak Ibu, kita tidak bisa langsung ke posisi manajer. Memang hidup ini harus bertahap. Jadi tangga bawah, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau sampai ke manajer, suatu pasti akan kita lakukan. Oke, ya seperti itulah filosofinya yang bisa kita lakukan. Tapi minimal posisi guru itu harus kalau bisa teman, pemantau sampai ke manajer seperti itu. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu, biar untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu, oke? Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara misalnya kasusnya. Nah, penghukumnya misalnya murid disuruh hormat bendera 1 jam. Bayangkan 1 jam menghormat bendera, gimana rasanya? Itu benar-benar hukuman yang secara fisik itu menyakitkan Bapak Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, misalnya dengan kata-kata kamu tuh mengecewakan ibu lo, kamu seperti ini lo, itu misalnya. Kemudian sebagai teman, ayo dong, ya udah nggak apa-apa, nanti jangan ulangi saya seperti itu udah posisi sebagai teman ya gitu. Kalau pemantau ini, kamu tahu nggak konsekuensinya kalau kamu tidak menggunakan atribut yang seperti ini? Benar nggak? Pokoknya lembut lah. Nanti silakan belajar lebih banyak lagi. Saya juga belajar proses Bapak Ibu. Oke. Terus berproses. Kemudian sebagai manajer ya kita akan mencari tahu solusinya bagaimana biar dia tidak dibully oleh teman-temannya karena tidak memakai atribut yang lengkap seperti itu. Oke. Termasuk tadi saya dicari sama anak perwalian saya. Dia bilang, ibu saya nggak pakai dasi, saya belum dapat. Tapi seharusnya bagaimana? Saya tanya seperti itulah, sehingga anak merasa tetap semangat ya dan tidak akan mengulangi katanya, ya. Nah, ini misalnya, coba Bapak Ibu lihat dari kasus ini, posisi kontrol siapa yang mengambil posisi kontrol itu? Misalnya kakak ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum atau membuat rasa bersalah. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Yang jelas Bapak Ibu harus berproses sama seperti saya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu yang kayak ngajak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagi apa? Pemantau, ya. Coba nanti kita lihat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Mari kita lihat jawabannya. Nah, kira-kira ada berapa yang salah Bapak Ibu? 1. Berarti salah satu sekarang untuk kedepannya tidak ada salah-salah lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dari semuanya. Sudah luar biasa Bapak Ibu. Jadi Ibu dan Bapak sudah mengambil posisi kontrol. Minimal meskipun selama ini masih banyak penghukum sebagai teman, sekarang mari kita berubah sedikit demi sedikit karena sudah tahu posisi yang bagus untuk kita sebagai guru dan pendidik itu yang mana. Nah, jadi kita bergerak antara pemantau dan manajer Bapak Ibu. Ya, teman boleh kadang-kadang sedikit, tapi pemantau ke manajer itu aja prosesnya. Ya. Kemudian yang terakhir ini topik yang terakhir Bapak Ibu, yaitu topik sebagai yaitu segitiga restitusi. Jadi apa sih segitiga restitusi itu? Seperti itu pertanyaannya. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada karakter mandiri dan bertanggung jawab. Itu loh, itu 2 karakter yang ditekankan. Meskipun banyak ini ya nilai kebajikan yang ingin ditekankan dari penyelesaian perubahan perilaku itu dengan segitiga restitusi, tapi lebih pada mandiri dan bertanggung jawab. Begitu ya, artinya mandiri untuk menyelesaikan apa yang sudah perubahan perilaku dia lakukan, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Seperti itu. Oke, jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan namanya segitiga. Bentuknya segitiga. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah sampai kepada menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi 3. Ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah sampai ke menanyakan keyakinannya. Apakah mereka yakin, masih meyakini kesepakatan? Makanya itu tujuan pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Apakah di kelas perwalian atau di kelas masing-masing seperti itu, agar kita suatu saat menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi kita balikkan. Karena kalau siswa yang bermasalah itu yang pertama kali itu pasti walinya kan. Kalau kita sudah punya keyakinan, maka kita akan bisa mengembalikan. Masih ingat nggak bunyi keyakinan yang sesuai dengan apa yang dilanggar seperti itu? Ini tujuannya Bapak Ibu. Jadi ada keterkaitan antara keyakinan kelas yang kita buat, nilai kebaikan sama segitiga restitusi. Jadi bukan penyelesaian masalahnya itu kamu saya tidak setuju gini-gini. Namanya sekarang segitiga restitusi. Oke. Nah, tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, silakan Bapak Ibu lihat dulu. Ini tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ya, dalam tahapan menstabilkan identitas ini tujuannya itu adalah untuk membuat anak merasa. Menstabilkan identitas itu tujuannya dari membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan konsep bahwa membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jadi kita belajar dari kesalahan. Benar nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, jadi belajar dari sebuah kesalahan. Makanya ada istilah kan experience the best teacher. Experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jangan, saya sering sekali di kelas mengatakan anak-anak jangan sampai mengulang kesalahan yang sama kalau itu berakibat fatal buat kamu. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Itu kalau memang sudah itu salah ya jangan mengulang-ulang lagi. Kita belajar dari kesalahan yang sudah ada seperti itu. Dulu bisa berkata seperti ini ya. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dan itu harus kita akui teman-teman. Kalau anak salah itu kan udah tahu kita kesalahannya, kita tetap kembali lagi. Tidak ingin menjustis, mengintimidasi atau apa, ya seperti itu. Kemudian tahap yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Ini akan membantu untuk mengenali apa sih kebutuhan dasar yang dia inginkan, seperti itu ya. Nah, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi itu seperti apa? Dengan prinsip bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu kekuatan, kebebasan, cinta dan pengakuan, kemudian kebahagiaan dan survival, bertahan, ya bertahan untuk hidup. Nah, guru bisa berkata seperti ini. Berikutnya tahap yang ketiga ya setelah validasi tindakan yang salah itu adalah menanyakan keyakinan seperti ini. Ini yang tahap yang terakhir Bapak Ibu. Ingat segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah sampai ke tahap menanyakan keyakinan. Jadi anak akan melihat kesalahannya, nanti akan dihubungkan dengan norma sosial, kemudian nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Jadi ini berdasarkan ada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Termotivasi secara intrinsik. Nah, nanti kata-kata apa yang bisa dikeluarkan dengan menanyakan keyakinan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Itu. Nah, oke, ini adalah dokumentasi praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Saya menangani 2 kasus dan saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kasus yang pertama itu ada siswa atas nama Nimade Santi Ditariani, dia tidak mengumpulkan beberapa tugas dan tidak mengikuti beberapa tes sumatif nih Bapak Ibu. Nah, ini ternyata dia si anak itu memiliki alasan ya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Salah satunya karena mengikuti lomba LCC ya, LCC 4 pilar kebangsaan ya, sehingga banyak sekali dia harus mengikuti pembinaan seperti itu ya, pembinaan yang menyebabkan terlambat. Tapi perlu kita ingatkan lagi karena kan tidak semua guru mengetahui keberadaannya meskipun sudah dispen, tapi kadang-kadang tidak terbaca oleh guru seperti itu. Kemudian kasus yang kedua yang saya tangani itu adalah ada siswa namanya Saman.
Sang Manadi, dia itu melanggar yang menggunakan sepatu warna putih di hari-hari Senin sampai Kamis dari belajar gitu loh. Seharusnya kan tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama di sekolah. Jadi, kesepakatan sekolah sudah dilanggar nih. Saya coba juga menangani dengan kegiatan segitiga restitusi ini seperti itu, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah sampai menanyakan keyakinannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mari kita berefleksi sedikit Bapak Ibu. 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Belum. Nanti silakan berefleksi sendiri ya Pak ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu? Sampai apa yang kamu inginkan atau peraturan seperti apa yang kamu inginkan? Seperti itu. Coba Bapak Ibu dilihat dulu. Oke, berikutnya. Bapak Ibu, saya minta refleksi dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah saya imbaskan tadi nih Bapak Ibu nih, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan, siapa yang mau menanggapi soal nomor 1? Soal nomor 1 dulu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu baca dulu. Nanti saya minta pendapatnya satu-satu ya. Yang pertama, hal baru apa sih yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang didapatkan setelah ini? Kemudian yang kedua, apa perasaan yang muncul setelah mengikuti diseminasi ini? Kemudian peran AMONG seperti apa yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini? AMONG itu artinya penuntut. Kita sebagai guru itu, kita AMONG. Dalam ajaran filosofi Ki Hajar Dewantara itu AMONG itu adalah guru. Ya. Kemudian Bapak Ibu akan menjadi AMONG seperti apa ke depannya? Kemudian kesimpulan apa yang bisa Bapak Ibu buat seperti itu? Ayo, silakan nomor 1. Siapa yang mau? Karya nomor 1. Yang keras terima kasih Bu Nancy atas waktunya. Ya. Jadi untuk nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan dari materi ini. Jadi pertama, paradigma saya yang berubah adalah di awal saya berpikir bahwa saya sebagai seorang guru itu mampu melakukan kontrol terhadap peserta didik. Iya. Itu pikiran awal saya. Nah, kemudian setelah saya mempelajari ini, saya kemudian mendapatkan sebuah wawasan baru bahwasanya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol peserta didik kita. Sebab peserta didik kita itu punya keyakinan sendiri, punya paradigmanya sendiri, dan kita sebagai orang lain itu tidak mampu dan tidak bisa mengontrol dia. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, pertanyaan yang kedua. Perasaan yang muncul selama mengikuti diseminasi. Ya, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih untuk Bu Nancy. Di sini dalam refleksi poin kedua mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi yang pertama, perasaan luar biasa sekali. Kemudian terima kasih atas penyampaiannya. Di sini saya sebagai guru yang notabene masih baru, masih guru muda, di sini saya mendapatkan hal-hal apa saja yang mestinya saya lakukan sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Nah, di sini kalau dalam mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, di sini dapat motivasi diri saya sendiri, khususnya dalam diri saya, bagaimana saya berbenah ketika saya sering salah dalam menyelesaikan suatu persoalan, yang dalam hal ini yaitu mengenai siswa, penanganan siswa. Di sana saya setelah Bu Nen ngasih informasi, ngasih materi, saya jadi tahu apa yang mesti saya lakukan. Terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Adi luar biasa ya. Jadi berarti bermakna ya, penting apa yang saya diseminasikan. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu Grace katanya. Bu Grace juga peserta yang langsung membantu saya. Terima kasih Bu Grace. Peran AMONG seperti apakah yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini? Sepertinya yang tadi sudah dijelaskan, semuanya mungkin pernah saya alami. Tapi untuk sejauh ini sampai di SMA Negeri 2 saya sudah mulai menjadi teman, pemantau, dan sesekali menjadi manajer. Itu aja sih Bu Nancy. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi peran AMONG yang sudah dilakukan sama Bu Grace itu mulai dari
awal ya, mungkin pernah sebagai penghukum pernah ya Bu ya, penghukum membuat rasa bersalah, sekarang sudah mulai ke teman, pemantau sampai manajer. Kemudian yang keempat, silakan Bu, ya dikemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan nomor 4 itu, Bapak atau Ibu akan menjadi AMO yang seperti apakah ke depannya? Jujur saja ya Bu Nancy, sebelum Ibu memberikan materi ini, kita sama-sama tahu bahwa kebanyakan guru, tidak semua ya, kebanyakan guru itu di dalam 5 posisi kontrol itu adalah menjadi seorang penghukum dan yang kedua merasa bersalah. Kemudian setelah mempelajari atau mengetahui materi yang diberikan oleh Ibu Suarniti, sangat senang sekali. Jadi saya akan menjadi AMO yang seperti apa ke depannya, yaitu yang ketiga, 4, dan 5. Yang pertama itu sebagai teman, kemudian bisa menjadi pemantau, dan yang terakhir atau sekali seperti yang dikatakan oleh Ibu Grace menjadi seorang manajer. Luar biasa sekali ya. Mungkin kedepannya kalau bisa manajer aja, kalau bisa pemantau manajer. Kemudian soal refleksi yang kelima Bapak Ibu. Refleksi yang kelima, kesimpulan apa sih yang Bapak Ibu bisa sampaikan pada diseminasi berikut ya? Coba mungkin Bu Kade Agustina bisa menyampaikan kesimpulan apa yang bisa Ibu berikan terkait dengan kegiatan diseminasi kita hari ini. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Suarniti atas waktu yang diberikan ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil terkait dengan mengikuti diseminasi hari ini ya. Jadi banyak sekali ya yang sudah ilmu yang sudah diberikan terkait dengan topik budaya positif ya. Jadi dari apa yang belum saya pernah pelajari dalam materi budaya positif di sini ya. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang saya dapatkan ya terkait dengan budaya positif ya. Di antaranya ada masalah keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol seperti itu ya. Tentunya sangat bermanfaat ya, terutama bagi saya untuk meningkatkan kompetensi selaku guru dan juga nantinya bisa nanti saya terapkan, implementasikan nanti di dalam kelas nanti ya. Jadi untuk bisa mengembangkan karakter budaya positif pada siswa di kelas nantinya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sebagai closing statement kali ini ya. Ingat Bapak Ibu sebagai seorang guru, ingat kita tidak bisa bergerak sendiri. Mari kita tergerak dulu hatinya. Setelah tergerak, mari kita mulai bergerak dan baru menggerakkan teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti salam guru penggerak ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar profesional, sosial, sama kepribadian ya, dimana guru itu mampu merefleksikan diri. Bapak Ibu, kegiatan refleksi itu penting Bapak Ibu. Apa tujuan refleksi yang akan kita lakukan? Yaitu untuk memperbaiki gerak langkah kita ke depannya seperti apa. Kalau memang ada yang salah kita perbaiki. Jangan takut berefleksi. Masukan dari anak-anak itu luar biasa. Kita harus memiliki nilai reflektif pada diri kita, sehingga kita akan mampu secara terbuka menerima apapun masukan dari siswa seperti itu. Oke. Kemudian kita sebagai AMO itu juga memiliki tugas untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu apakah ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kalau ada silakan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Sudah jelas ya? Terima kasih banget, mudah-mudahan terima kasih banyak terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Habis ini Bapak Ibu sudah mulai mengajar lagi. Maaf sekali dan terima kasih. Jangan dilihat negatifnya tapi lihat positif hal-hal apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi yang saya lakukan hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup hari ini dengan pertemuan bersama. Oke, mungkin karena semua sibuk ya, Bu Waka sibuk, Pak Waka juga sibuk, kemudian Pak Kepala Sekolah juga tidak ada, mungkin kita cukupkan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bagus Madi Putra, saya guru bahasa Bali di SMA Negeri 2 Semarapura. Dan pada saat ini saya sebagai sekretaris pembina OSIS di SMA Negeri 2 Semarapura. Yang kurang lebih saya bersama Ibu Suwarniti, Nineng Suwarniti selama kurang lebih 1,5 tahun sebagai pembina OSIS. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nineng Suwarniti karena banyak hal yang saya dapatkan dari testimoni yang sudah disampaikan terkait dengan budaya positif. Yang sebelumnya bagaimana saya memperlakukan anak tentunya yang bersalah, yang semula ternyata yang saya anggap adalah sebuah ajaran untuk mendidik, ternyata itu menghukum, dan disadarkan oleh Bu Suwarniti. Terima kasih Bu Suwarniti, apa yang sudah diajarkan diingatkan kembali, walaupun sebelumnya saya sudah dapat mempelajarinya ternyata lupa, dan diingatkan kembali oleh Bu Nineng Suwarniti. Terima kasih, semoga budaya positif ini bisa dikembangkan dan disalurkan juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Suwarniti. Om Santi 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 Om.